Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Diana. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sih Bu, baik. Walaupun ada yang membuat bingung Bu. Ada yang buat gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya, eh, saya itu sedang bingung dengan kelas saya itu loh Bu, kelas 12 IPS 2. Kelas 12 IPS 2. Kenapa kok bingung? Ada yang membuat terganggu? Iya, itu tentang eh, tugas ujian sekolah saya Bu. Saya kan memberikan tugas praktek PKWU pada mereka. Nah, itu ada masalah. Ada masalah praktek ujian sekolah, ujian praktek PKWU. Apa yang membuat Ibu khawatir? Iya, Bu. Jadi anak-anak itu saya berikan tugas secara berkelompok, Bu. Eh, tapi di tengah-tengah ini mereka ada masalah antara kelompok itu tadi. Jadi tadi ada 2 anak yang menemui saya, katanya sudah tidak mau berkelompok dengan temannya. Katanya sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Ibu tadi kan memberi tugas. Ya. Bagaimana Ibu memberi tugasnya itu ke anaknya? Saya sih memberikan tugas secara langsung, Bu. Jadi di kelas saya PKWU, saya memberikan tugas. Sebenarnya tugas PKWU ini untuk praktek itu sudah hal yang biasa. Cuma memang karena sering biasa, jadi saya meminta mereka untuk membuat kelompok, terus membuat tugasnya itu mereka membuat makanan, produk makanan, kemudian dipromosikan dalam bentuk video, terus diunggah di YouTube, gitu, Bu. Itu sudah bagus, Bu, tugas seperti itu. Sangat bagus sekali itu. Jadi anak bisa bisa melakukan prakteknya secara langsung ya, Bu. Terus selain itu kan juga meningkatkan pengetahuan teknologinya lewat lewat tadi apa diunggah di YouTube itu sangat bagus sekali. Terus tadi itu kan masalahnya itu pada kelompok ya, Bu. Kemarin Bu Is itu bagi kelompoknya bagaimana? Kemarin saya bagi kelompoknya itu saya serahkan ke anak, Bu. Karena itu kan tugasnya dilakukan di rumah. Takutnya kalau saya bagi sendiri, mungkin anak merasa rumahnya jauh, kok dipilihin dengan teman yang rumahnya tidak dekat dengan dia. Jadi saya memberi kebebasan kepada anak untuk menentukan kelompoknya, Bu. Pembagian kelompok milih sendiri itu sudah sangat bagus sekali. Jadi anak bisa bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Terus tadi kan sudah dibagi, anak disuruh milih sendiri. Terus tadi ada anak yang keluar dari kelompoknya. Kalau menurut Bu Istianah itu apa yang kurang kok bisa sampai seperti itu? Iya, Bu. Jadi di dalam kelompok itu anak itu ada masalah. Jadi ada masalah kemudian mereka ingin bubar gitu di tengah jalan, Bu. Saya jadi mikir apakah mungkin saya kurang dalam apa ya, memberikan pengarahan ya, Bu ya. Kurang dalam pemberian pengarahan. Iya. Terus kalau Bu Is merasa kurang memberikan pengarahan, terus apa yang menjadi rencana aksi Ibu untuk melakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Ya. Jadi rencana saya ingin
apa ya, mempertemukan mereka, Bu. Jadi kemarin itu kan baru 2 anak yang menemui saya, yang dia merasa dikeluarkan dalam kelompoknya. Nah, saya ingin memberikan pengarahan kepada teman-temannya yang lain juga. Jadi saya berencana untuk mempertemukan mereka dalam satu situasi lah, misalkan dalam kelas mereka gitu, sehingga mereka bisa ngobrol dan mencari solusi bersama. Itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Karena jenengan mau mendamaikan anak dengan mempertemukan ya, sehingga terwujudlah suatu musyawarah dalam mufakat, nggih. Itu sudah apa itu sudah mengajarkan anak untuk musyawarah dengan baik sehingga bisa menemukan titik temu dari masalah tersebut. Terus rencana tadi itu kapan dilakukan, Bu? Rencananya sih besok, Bu. Jadi besok itu saya mengajar kelas itu. Jadi saya besok ingin apa ya, mengklarifikasi dari pihak anggota kelompok yang lain gitu. Kemudian mau saya ajak ngobrol mereka saat jam pelajaran saya, Bu. Itu sangat bagus sekali. Jadi ada ada rencana besok pagi segera ditangani sehingga masalahnya tidak berlarut-larut ya Bu ya. Jadi bisa segera terselesaikan. Terus tugasnya juga segera dikerjakan kan seperti itu ya Bu ya. Terus Iya, Bu. apa kriteria dari rencana yang Ibu anggap sudah berhasil? Kalau bagi saya, Bu, menurut saya bisa berhasil ya kalau mereka bisa berdamai. Jadi 2 kelompok itu yang terjadi 5 orang itu bisa berdamai dan bisa melanjutkan tugas mereka, Bu. Karena sebenarnya mereka itu sudah mengerjakan 70% dari tugas mereka. Mereka tinggal melanjutkan 30%-nya saja. Berarti ya rencana Bu Is dianggap berhasil itu jika anak itu sudah berdamai, terus yang kedua sudah bisa mengerjakan tugas seperti itu ya Bu ya. Itu sangat bagus sekali rencana Bu Is karena perlu adanya kerukunan antar siswa nggih. Toleransi itu juga sangat perlu sekali. Terus untuk menjalankan itu tadi Bu, untuk menjalankan bisa bisa anak itu bisa rukun, bisa bergabung dengan kelompoknya, bisa damai, bisa mengerjakan tugas. Itu kan pasti ada strategi yang digunakan untuk mendamaikan anak itu. Kira-kira strategi Bu Istianah apa untuk menjalankan itu tadi, rencana supaya anak itu bisa damai? Ya, strategi saya pertama tadi, Bu, saya akan datang ke kelas, kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama mencurahkan pendapatnya, kenapa kok bisa terjadi permasalahan tadi dari 2 pihak pastinya. Setelah mereka bisa mengutarakan, saya berharap mereka bisa berdamai. Nah, untuk berdamai ini, saya akan membuat semacam lembar evaluasi, Bu, yang nantinya akan saya berikan kepada tiap kelompok. Jadi ini tidak hanya kelompok itu saja, tapi juga kelompok yang lain. Jadi dalam lembar diskusi itu, di situ ada nilai-nilai yang apa ya, yang tertera yang harus mereka capai supaya mendapatkan nilai yang bagus untuk PKWU, Bu. Salah satunya adalah kekompakan dalam kelompok. Itu ide yang sangat bagus, Bu. Bagus sekali. Dan itu bisa menjadi contoh untuk saya, untuk memotivasi saya ketika saya mengajar mengenai toleransi agama. Apalagi di dalam PA itu ada moderasi beragama, itu sangat bagus sekali, Bu. Saya malah sangat termotivasi dengan rencana Bu Is ini ya.
Terus Ibu Is kan akan menyuruh anak untuk mengisi evaluasi itu ya Bu ya. Terus kira-kira Bu Is itu meminta bantuan orang lain apa tidak? Terus kalaupun meminta bantuan orang lain, siapa yang akan membantu gitu? Yang saya mintai bantuan yang pertama itu eh, ini Bu, siapa? Siswa sendiri. Jadi ketua kelas, kemudian tiap anggota kelompok itu tadi yang saya mintai tolong. Jadi harapan saya tiap kelompok itu bisa apa ya? Bisa bersama-sama kompak supaya dalam satu kelas itu bisa menjalankan tugas dengan baik. Kan itu rencana Bu Is supaya bisa terlaksana dengan baik, satu kelas kompak ya. Untuk mencapai hal itu kan gitu. Lalu bagaimana cara mengatasi jika nanti Bu Is itu melaksanakan rencana aksi tadi ternyata ada gangguan? Mana cara mengatasi gangguan tersebut? Iya Bu, jadi kalau saya mengatasi permasalahan tadi, itu saya akan mencoba untuk mengarahkan anak, itu yang pertama. Saya merasa itu karena saya mungkin kurang dalam mengarahkan. Kemudian saya ingin apa ya, membuat peraturan-peraturan dalam kelas saya. Itu sangat ide yang sangat bagus dan semoga Bu Is semangat. Kalau Bu Is sudah menjalankan itu, menjalankan reaksi tadi sudah berjalan. Terus apa komitmen untuk menjalankan rencana aksi Bu Is? Komitmen saya ya saya akan melakukan sesuai dengan niatan saya atau jadwal yang ingin saya lakukan. Itu saya akan mulai besok saya akan mulai menjalankan rencana aksi saya. Berarti Bu Is akan menjalankan aksinya besok pagi. Nah, akan dilaksanakan dengan dan Bu Is sudah mantap untuk melaksanakan besok pagi. Kira-kira setelah Bu Is melaksanakan aksinya, kan gitu ya. Setelah melaksanakan aksinya dan berhasil, kira-kira tindak lanjut apa Bu Is akan Bu Is lakukan? Tindak lanjut yang akan Bu Is lakukan setelah hal itu berhasil dan supaya hal itu tidak terulang lagi, masalah itu tidak terulang lagi. Iya, saya jadi berpikir begini Bu, kenapa ya bisa terjadi hal semacam itu? Hal itu bisa terjadi karena ya saya mungkin tidak memasukkan apa ya nilai-nilai tadi tentang kekompakan siswa itu dalam kesepakatan kelas saya. Jadi saya berencana juga tindak lanjutnya adalah saya ingin memasukkan nilai-nilai kekompakan siswa, kemudian saling menghargai dan menyayangi kepada sesama siswa begitu ke dalam kesepakatan di kelas saya. Itu sangat bagus sekali, Bu. Berarti ada kesepakatan kelas yang akan dibuat ya. Tadi kok mau memasukkan kekompakan kelompok itu ke dalam kesepakatan kelas itu sangat bagus sekali supaya nantinya anak-anak itu bisa bisa kompak dalam menjalankan tugas dan ini bisa menjadi nilai anak-anak itu dalam bersosialisasi juga dia bisa kompak, bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Ini sangat bagus sekali dan semoga ini bisa terlaksana dengan baik dan semoga di sesi coaching ini di sesi coaching ini kita berikutnya bisa bercerita tentang hasil dari tindakan Bu Is dalam menjalankan aksinya sehingga bisa pembicaraan ini bisa bermanfaat untuk Bu Is dan juga untuk saya pribadi.
Semoga bermanfaat dan semangat untuk menjalankan aksinya. Ya, terima kasih ya Bu Diana sudah mendengarkan cerita saya dan memberikan apa ya semacam motivasi untuk saya. Terima kasih atas waktunya, Bu Diana. Assalamualaikum. Salam. Saya akan merefleksikan diri saya ketika saya melakukan coach dan Bu Istiana selaku coachee, yaitu refleksi diri yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang sudah saya lakukan bersama Bu Istiana. Saya sudah mencoba menggunakan percakapan yang komunikatif sesuai dengan alur Tirta dan yang perlu diperbaiki, yang perlu diperbaiki untuk diri saya, yaitu pertanyaan-pertanyaan lebih banyak lagi, sehingga dan juga pertanyaan yang lebih terbuka dan juga berbobot. Terus apa yang saya lakukan supaya coach saya tetap pada kondisi kehadiran penuh, yaitu saya itu akan mengulangi pertanyaan itu lagi, terus memberikan semangat, terus mendengarkan keluh kesahnya, sehingga bisa me, bisa menjalankan dalam kondisi present atau kehadiran penuh. Terus pertanyaan yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu saya akan mengulangi kegiatan coach, coach saya akan mengulangi kegiatan coaching untuk orang lain lagi supaya saya itu bisa terbiasa dan bisa melakukan coaching sesuai dengan alur yang telah ditentukan yaitu alur Tirta dan juga banyak berlatih untuk melakukan coaching kepada orang lain. Terus saya akan meminta umpan balik dari coach saya yaitu kepada Bu Istiana. Monggo bisa menyampaikan umpan baliknya Bu Is. Iya Bu, dalam kegiatan coaching tadi yang saya rasakan, saya merasa apa ya, beban atau masalah tadi ada teman bersandar begitu ya. Jadi saya merasa juga dari bantuan Bu Diana, saya bisa memperoleh solusi untuk masalah saya tadi. Yang rupanya solusi itu tadi bisa saya keluarkan dari hasil kita bercerita tadi. Gitu. Sehingga yang saya rasakan lebih plong, lebih apa ya, beban saya berkurang lah.